Assalamualaikum, hari ini saya akan membuat kueko dengan isian kacang hijau kupas. Siapa yang tidak tahu kue tradisional yang berbentuk kura-kura dan berwarna merah? Kali ini saya akan membuat dengan versi yang lebih modern dan juga cantik. Berikut bahan-bahan untuk isian kue tok. Kacang hijau kupas 300 gram, gula pasir 120 gram, air matang 100 ml, mentega atau margarin 1 sendok makan, sejumput garam, vanili bubuk 1 sendok teh, santan instan 200 ml. Cuci kacang hijau kupas sampai bersih. Lakukan 4-5 kali ya. Tiriskan, kemudian beri air dan biarkan terendam selama 2 jam. Setelah 2 jam hasilnya seperti ini ya mams. Ukurannya mengembang 2 kali dan berwarna lebih pucat dari sebelumnya. Kemudian kita kukus bersama daun pandan selama 30 menit sampai kacang hijau kupasnya empuk. Setelah 30 menit angkat, lalu kita akan haluskan dengan menggunakan blender atau chopper. Di sini saya menggunakan chopper. Kita masukkan kacang hijau kupas ke dalam chopper setengah dulu ya mams. Kalau kapasitas choppernya besar boleh sekaligus langsung kita haluskan sekaligus. Lalu masukkan gula pasir. Di sini saya juga setengah dulu, mam. Lalu masukkan santan instan dan masukkan air matang. Lalu mulai kita haluskan ya, mam. Nah, ini saya masukkan sisa yang setengahnya tadi dan akan saya haluskan lagi. Ini sudah halus. Teksturnya memang seperti ini ya, masih cair. Pindahkan kacang hijau yang sudah halus ke dalam panci atau pan. Tambahkan daun pandan, vanili, dan sejumput garam.
Aduk rata. Masak hingga adonan kacang hijau yang halus ini menjadi kalis. Ini sudah agak kental, kita tunggu beberapa menit lagi. Ketika sudah mau kalis, kita tambahkan mentega atau margarin 1 sendok makan ke dalam adonan agar adonannya wangi ya, Mam. Nah, ini adonannya sudah kalis. Kita tunggu sedikit hangat, lalu kita akan bagi dan kita bentuk menjadi bulat-bulat kecil. Tes dengan jari, apabila sudah tidak lengket maka adonan kita sudah siap. Timbang adonan kacang hijau seberat 22 gram. Lalu bentuk bulat dengan menggunakan tangan. Lakukan hingga adonan habis. Setelah semuanya selesai kita bentuk bulat, kita tutup dengan kain bersih agar tidak kering permukaan isian kue toknya. Sekarang kita buat kulit kue toknya. Tepung ketan putih 400 gram, santan instan 200 ml, gula pasir 3 sendok makan, air 100 ml, vanili bubuk 1 sendok teh, minyak 1 sendok makan, sejumput garam, gula halus 120 gram, kentang 230 gram, dan 2 lembar daun pandan. Pertama rebus kentang sampai empuk. Setelah matang dan empuk, kita haluskan dengan menggunakan chopper atau blender. Rebus santan bersama dengan 3 sendok makan gula pasir. Tambahkan daun pandan dan sedikit air. Masukkan sejumput garam dan juga vanili bubuk. Aduk rata hingga
meletup-letup. Semua bahan sudah siap, lalu kita buat adonan kulit kue topnya. Masukkan tepung ketan putih sedikit demi sedikit. Tambahkan kentang yang sudah kita haluskan tadi. Tambahkan gula halus, santan, aduk rata sampai adonan encer. Seperti ini ya konsistensinya. Kalau sudah kita beri tepung lagi sedikit demi sedikit, kita tambahkan gulanya, kentang yang sudah dihaluskan, dan juga santan yang sudah kita rebus tadi. Kita aduk lagi, kita lakukan sampai adonan habis. Untuk adukan yang terakhir, kita uleni dengan menggunakan tangan hingga kalis. Tambahkan minyak sayur 1 sendok makan di saat adonan sudah hampir kalis. Uleni lagi sampai padat dan tidak lengket. Kemudian kita timbang adonan sesuai kebutuhan. Di sini saya timbang per bulatan 23 gram. Lalu kita warnai. Di sini saya sekaligus mewarnai per 5 bulatan.
Beri pewarna sedikit saja, 2 hingga 3 tetes, karena setelah kita selesai mengukus warnanya akan menjadi lebih gelap. Uleni hingga warnanya tercampur rata. Nah, seperti ini hasilnya. Lalu kita masukkan ke dalam toples kedap udara atau wadah kedap udara supaya tidak kering. Untuk warna orange, kita beri sedikit hint coklat. Bisa kita tambahkan dengan bubuk coklat. Untuk warna hijau kita lakukan sama. Kita beri sedikit saja pewarna hijau. Di sini saya tambahkan juga bubuk coklat agar warnanya lebih seperti warna apel.
Setelah semua adonan diwarnai, kita siap untuk memasukkan isian kacang hijau ke dalam adonan kulit. Nah, sekarang kita akan membentuk kue tok berbentuk bunga. Kita bentuk dengan tangan yang sudah kita cuci bersih ya, Mam. Pertama, kita ambil adonan yang sudah kita bagi tadi seberat 22 gram. Kemudian kita bulat-bulatkan dan kita tekan tengahnya dan kita pipihkan bagian pinggirnya. Seperti ini ya, Mam. Lalu kita isi dengan kacang hijau yang sudah kita bulatkan tadi. Seperti ini caranya. Letakkan adonan di atas salah satu tangan. Kemudian perlahan kita putar sembari kita tekan-tekan bagian atasnya, sehingga isian kacang hijaunya tertutup dengan adonan kulit kue tok. Kita bulatkan lagi. Pipihkan sedikit. Kemudian kita beri tanda di tengah bulatan. Kemudian kita bisa menggunakan pisau untuk membuat lekukan dan akan kita bagi menjadi 5 bagian. Lakukan pelan-pelan. Hasilnya akan seperti ini, menjadi mahkota bunga. Kita tekan sedikit per bagiannya agar lebih pipih. Kalau garisnya hilang, kita buat lagi menggunakan pisau. Ambil sedikit adonan kuning, kita bulatkan, kemudian kita taruh di atas kue toknya. Untuk perekatnya, kita gunakan air matang hangat. Ini berfungsi agar adonan satu sama lain lengket.
Lalu kita bentuk daunnya, ambil sedikit adonan berwarna hijau, kita bulatkan, kemudian bagian ujungnya kita tekan sedikit, kita pipihkan, jadi bentuknya agak lonjong. Kemudian menggunakan pisau, kita bentuk sayatan daun, urat-uratnya daun. Seperti ini hasilnya. Lalu kita tempel ke bentuk bunga tadi dengan air putih. Kita tempel begitu saja, nanti dia akan menempel dengan sendirinya. Nah, sudah jadi. Membuatnya cukup gampang. Bentuk yang kedua cukup gampang, yaitu kita buat bulatan, kemudian akan kita hias atasnya dengan cetakan bunga. Langkahnya sama, kita bentuk bulat dulu adonannya, kemudian kita pipihkan terutama pinggir-pinggirnya, dan kita isi dengan kacang hijau kupas. Caranya sama seperti tadi. Setelah selesai, kita akan membuat bunga untuk bagian atasnya. Taruh sedikit tepung ketan putih di atas piring. Kita ratakan tipis saja. Lalu kita ambil adonan kulit berwarna pink dan kita tekan-tekan, pipihkan sampai tipis. Kemudian kita cetak dengan menggunakan cetakan bunga seperti ini. Ini banyak di marketplace, harganya sekitar 10-20 ribu. Cukup murah ya mam alatnya. Ini sudah dapat banyak sekali cetakan bentuk, ada bunga, ada bintang, ada daun. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian akan kita letakkan di atas adonan putih yang sudah kita isi dengan kacang hijau kupas tadi. Kita tekan dengan alat, kemudian atasnya kita beri bulatan berwarna hijau. Nah, seperti ini hasilnya. Lumayan mudah ya, Mam.
Sekarang kita akan membuat kue tok bentuk daun. Pertama kita ambil adonan kulit berwarna hijau tua. Kemudian seperti biasa kita pipihkan bagian pinggirnya. Tengahnya biarkan agak tebal ya, Mam. Lalu kita isi dengan kacang hijau kupas. Ya, kita bulat-bulatkan, kemudian kita sambil kita putar-putar. Kemudian kita tekan sedikit dan bagian ujungnya kita buat sedikit mengerucut sehingga bentuknya menjadi seperti daun. Kemudian menggunakan pisau kita buat serat daunnya. Kita buat garis dengan menggunakan punggung pisau. Kemudian untuk mempermanis kita buat bunga kecil saja dengan cetakan dan kita letakkan di atas daun. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, sekarang kita akan membuat kue tok bentuk jeruk. Pertama, ambil adonan berwarna orange, lalu kita bulatkan dan pipihkan bagian pinggirnya ya, Mam. Kemudian isi dengan isian kacang hijau kupas. Kita tutup dengan cara yang tadi, kemudian kita beri tanda di tengah-tengahnya dan beri sedikit guratan seperti bentuk jeruk. Lalu untuk daunnya bisa kita gunakan cetakan berbentuk bunga, kemudian kita cetak di atas adonan berwarna hijau, lalu kita tempelkan dengan sedikit air matang di atas adonan orange tadi.
Kita rapikan dan buat sayatan kecil di atas daunnya. Kemudian beri tangkai berwarna coklat tua, atau bisa kita ganti juga dengan menggunakan cengkeh. Nah, ini dia hasilnya, kue tok bentuk jeruk. Sekarang kita akan membuat kue tok bentuk apel. Ambil sedikit adonan warna hijau muda, lalu kita bulat-bulatkan, dan seperti biasa kita pipihkan bagian pinggir-pinggir adonannya. Isi dengan kacang hijau kupas, kemudian kita putar-putar sembari ditutup bagian atasnya. Bulatkan kembali. Kita pipihkan sedikit, lalu kita beri tanda di atasnya. Kemudian untuk membentuk daunnya, kita ambil sedikit adonan kulit berwarna hijau tua. Kita bulatkan, kemudian kita pipihkan sedikit bagian ujung-ujungnya. Kemudian kita bentuk urat daunnya dengan menggunakan pisau. Tambahkan tangkai pada apel dengan adonan berwarna coklat tua. Kita tempelkan dengan sedikit air matang. Nah, ini dia hasilnya, sudah jadi. Selanjutnya kita akan membuat kue tok bentuk bunga kuncup. Ambil sedikit adonan berwarna peach muda, kemudian kita bulat-bulatkan. Apabila terasa sedikit lengket, bisa kita beri tepung sedikit di tangan kita. Kemudian kita pipihkan bagian pinggirnya dan isi dengan isian kacang hijau kupas. Sambil kita putar-putar, kita tutup adonan kulit. Kita beri tanda di tengah bulatan, kemudian kita beri garis. Kita bagi menjadi 5 bagian. Kemudian kita tekan bagian tengahnya dan kita cubit sedikit di bagian pinggir-pinggir bulatan. Seperti ini.
Kemudian kita akan membuat benang sarinya. Caranya ambil sedikit adonan berwarna kuning, kemudian akan kita tekan di atas saringan kelapa atau saringan ayakan tepung gini ya mam. Kemudian kita lepaskan dengan menggunakan pisau, lalu taruh di atas bentuk bunga tadi. Tambahkan sedikit air untuk perekat. Lalu kita akan membuat hiasan daun yang menjuntai. Kita buat garis lurus seperti ini. Lalu dengan bantuan tusuk lidi, kita akan membentuk menjadi bentuk spiral. Nah, tinggal kita putar-putar di atas lidinya. Kemudian nanti akan kita pindahkan ke atas bentuk bunga. Hasilnya seperti ini. Untuk kue tok bentuk bunga mekar, ambil adonan kulit berwarna ungu, kemudian kita pipihkan dan biarkan bagian tengahnya sedikit tebal, kemudian isi dengan isian kacang hijau kupas, dan kita tutup kembali sembari kita putar-putar seperti ini, dan tutup bagian atasnya. Kemudian kita bagi lagi menjadi 5 bagian dengan bantuan pisau. Kita tekan sedikit, kemudian kita cubit per bagian agar berbentuk seperti mahkota bunga. Nak, kecilin dong nak. Apabila garisnya hilang, bisa kita timpa dengan garis yang baru dengan menggunakan bantuan pisau.
Kemudian untuk bagian tengahnya saya akan beri bunga kecil berwarna putih. Kemudian tambahkan daun. Caranya sama seperti tadi. Ini kecil saja, lalu kita buat urat-uratnya dan tempelkan dengan sedikit air. Alhamdulillah. Nah, ini dia semua hasilnya setelah dibentuk. Cantik kan, Mam? Setelah semuanya jadi, kemudian kita bisa kukus selama 15 menit. Kita beri alas dengan daun pisang yang sudah kita gunting kotak-kotak. Kemudian kita kukus. Tutup kukusannya, kita bungkus dengan serbet bersih agar airnya tidak menetes ke bawah. Kemudian setiap 3 menit harus kita buka tutupnya supaya uap airnya keluar, sehingga bentuknya itu tidak melebar dan bentuk kue top kita tetap cantik. Ini dia hasilnya setelah dikukus. Warnanya berubah menjadi lebih gelap dan cerah. Cantik sekali. Ini cocok sekali dibuat untuk hantaran pernikahan, lamaran, arisan, ataupun tasyakuran. Pasti semua pada rebutan ya, Mam, melihat kue yang cantik seperti ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, and comment ya, Mam.